Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Eka. Di video kali ini saya akan sharing-sharing bersama rekan saya tentang wanita yang menempuh pendidikan tinggi. Untuk kalian yang mau tahu tentang isi videonya, stay tune terus ya. Tahu apa? Hai Kak. Hai, di sini saya bersama rekan saya Naila Fitria. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya di sini akan berbincang-bincang sedikit tentang Mbak Naila ini, tentang wanita yang menempuh pendidikan. Bolehlah saya bertanya-tanya sedikit. Boleh. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Saya ingin bertanya, kayak kan di lingkungan masyarakat kan banyak ya yang berpendapat, bukan yang banyak, lebih saya sering mendengar kayak ngapain sih kuliah, kan nanti ujung-ujungnya pasti di dapur juga, kayak ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin tenaga gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang bikin geram gak sih? Kenapa wanita berpendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya yang di dapur? Setiap orang itu kan memiliki pola pikir yang berbeda sih memang ya. Cuman kalau menurut saya ini ya, mungkin orang yang berkata seperti itu tuh kurang paham tentang pentingnya menempuh pendidikan tinggi. Jadi tidak harus laki-laki aja yang harus berpendidikan tinggi, wanitanya tuh halah sampai SMA aja sampai berarti kan kayak Ibu kita Kartini dulu kan harus menyamaratakan gitu ya. Kan kita juga nggak boleh lah menyanyiakan waktu. Nggak gitu, maksudnya tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan ibu kita Kartini dalam memperjuangkan apa ya Mbak ya, menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan agar tidak istilahnya dipandang rendah wanitanya. Jadi ya bolehlah berpendidikan tinggi gitu loh. Tergantung orangnya juga nggak sih, tergantung mau enggaknya orang tersebut mau melanjutkan atau tidak. Gak apa-apa sih ya beropini seperti itu, tapi kayaknya nggak enak juga, terkesan kok merendahkan derajatnya perempuan mungkin nggak Mbak ya. Mungkin kalau mengapa sih wanita itu harus berpendidikan tinggi? Alasannya ini kalau menurut saya sih, menempuh pendidikan tinggi itu kan merupakan hak seseorang untuk semua seorang tanpa melihat jenis kelamin, benar kan? Iya, benar. Lalu yang kedua itu mungkin lebih memperluas pola pikirnya. Juga berpendidikan tinggi itu bernilai plus, mungkin untuk dihargai di lingkungan masyarakat, dihargai di lingkungan keluarga gitu. Jadi lebih kayak mempunyai lebih banyak sudut pandang gitu. Bener. Ya. Jadi juga iya sih bener. Kalau menurut saya juga sih, kayak kecerdasan anak itu juga tergantung pada cara orang tua mendidik gitu ya. Karena kayak kita semakin tinggi pendidikan, semakin kita mengerti bagaimana cara mendidik anak seperti itu, yang baik itu seperti apa. Iya, saya juga pernah membaca kecerdasan seorang anak itu menurun dari ibunya, karena seorang ibu itu memiliki 2 kromosom, sedangkan seorang ayah itu memiliki 1 kromosom X gitu ya. Gitu. Benar juga sih. Kalau mungkin apakah kecerdasan itu apakah wanita yang berpendidikan tinggi itu menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang? Kalau menurut saya sih tidak ya, karena apa ya, sekolah atau pendidikan tinggi itu mungkin sebuah bukti kalau kamu itu pernah belajar di bangku sekolah gitu ya. Pernah belajar di bangku sekolah itu, pernah berpendidikan tinggi, pernah menempuh pendidikan tinggi gitu maksud saya. Namun tidak bisa lah dikatakan menempuh pendidikan tinggi itu menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang. Namun perempuan yang cerdas itu, seseorang yang cerdas itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, bagaimana cara dia menghadapi perubahan, bagaimana cara dia itu bersikap konservatif gitu. Jadi lebih kayak tidak tergantung kepada seseorang atau bergantung kepada orang lain gitu ya. Jadi kita lebih bisa mandiri gitu ya. Nantinya juga kan mungkin ada yang memilih berkarir ya kan, itu bisa menunjang. Benar. Kayak menunjang kita sebagai wanita karir gitu ya. Lebih
dalam melamar kerja. Ya, istilahnya lebih kayak istilahnya mempermudah kita mencari pekerjaan gitu ya. Karena kan sekarang syarat mencari pekerjaan kan rata-rata juga dari S1, D3 gitu kan. Ijazah kan juga pasti gitu ya. Pasti diminta ijazah itu pasti. Terima kasih Mbak Naila sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa membahas atau berbincang-bincang tentang pengalaman ataupun pengetahuan gitu, yang lebih bermanfaat lagi. Iya, boleh, nggak apa-apa. Atur aja waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekiranya bermanfaat, mungkin bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi contoh juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.